Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah bersurat ke Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada. Ketiga tersangka meminta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun mengatakan langkah ini dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus ini. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum. Padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan untuk mengkriminalisasi peneliti. Ya, belum dijadwalkan. Ada 9 tadi ya? Ada 9 banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di bala RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya. Governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawasan. Sementara tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjambangi Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Saya lihat situasi media. Ketua Tim Hukum Joko Widodo kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang. Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga untuk memastikan status para tersangka tetap berjalan dan tidak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya menegaskan bahwa tim hukum telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu untuk menangani persoalan hukum Presiden ke-7 RI. Rocky Gerung menilai polemik ijazah Presiden Joko Widodo sebagai persidangan yang keliru arah sejak awal. Membawa riset dan perdebatan akademik ke ruang sidang pidana dianggap salah alamat dan mencederai tradisi berpikir ilmiah. Lanjutkan juga dengan diskusi dengan Rocky mengatakan dalam logika akademik, riset tidak pernah final dan tidak bisa diputuskan dengan palu hakim. Inti persoalan bukan terletak pada ada atau tidaknya ijazah semata. Ia juga membandingkan dengan kasus Bill Clinton yang jatuhi sanksi bukan karena skandal moral, namun karena berbohong di hadapan publik. Terus hidup yang membuat elektromagnetik. Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga presiden dan wakil presiden untuk maju di pemilihan capres dan cawapres. Jokowi menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama dan ia akan menghormati keputusan MK. Advokat menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Individu setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang.
Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Siap. Sementara terkait gugatan yang diajukan dua advokat, Jokowi menyampaikan ditunggu dan akan menghormati keputusan dari MK. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri HAM Natalius Pigai menantang Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar untuk debat terbuka secara langsung di stasiun televisi. Ajakan itu berawal saat Zainal atau Uceng minta diajari cara memahami HAM dari Menteri Pigai. Berawal dari saling berbalas cuitan di media sosial, perseteruan Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mokhtar atau Uceng kian memanas. Adalah Uceng yang pertama kali menulis di media sosial tentang keinginannya untuk belajar memahami HAM dari Pigai. Di akun X, Uceng menulis jika ia ingin sekali berdiskusi dan berdebat dengan Pigai tentang kasus HAM di Indonesia. Gayung bersambut, Pigai langsung menanggapi cuitan Uceng. Namun Pigai ingin debat dengan Profesor UGM itu disiarkan langsung di TV nasional. Tak mau kalah, Uceng langsung membalas cuitan Pigai. Uceng meminta agar Pigai yang mengontak pihak televisi karena menurutnya ia sama sekali tidak punya kuasa mengatur stasiun TV. Uceng juga menuliskan pengalamannya sebagai peneliti HAM di Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta gelar S2 Hukum HAM di Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, ajakan debat terbuka itu disampaikan Uceng. Sebelumnya, Pigai menulis cuitan panjang di media sosial. Ia menuliskan perjalanan hidupnya sebagai korban HAM hingga menjadi orang nomor 1 di bidang HAM. Pigai juga menulis jika Zainal Arifin Mokhtar hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Tak heran jika Uceng terpantik lalu mengajak Pigai debat terbuka tidak hanya berbalas kata di sosial media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria merampok uang di sebuah minimarket di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam aksinya, pelaku mengancam karyawan kasir menggunakan celurit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan oleh dua pria tidak dikenal di sebuah minimarket di Jalan Garuda, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam aksinya, salah seorang pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan membawa celurit dengan leluasa menggasak uang jutaan rupiah dari dalam laci meja kasir. Tidak hanya itu, pelaku juga menggasak sejumlah barang di minimarket. Usai menggasak uang tunai dan sejumlah barang, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi. Menurut keterangan petugas minimarket, peristiwa terjadi pada pukul 11 malam saat minimarket telah tutup. Sebelumnya, pelaku juga sempat mengancam petugas kasir. Kemarin itu terjadi sekitar jam 11 malam, jadi ada kerugian berupa barang dagang sama uang yang telah diambil sama pelaku ya. Pelakunya terdiri dari 2 orang, gunakan saja sama menggunakan kayu. Kayunya ada pakunya di situ. Apakah karyawan sempat mendapatkan ancaman atau gimana? Sempat. Jadi karena sempat merasa terancam, jadi langsung diserahkan. Kasus perampokan minimarket ini telah ditangani oleh Aparat Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat pencurian sepeda motor terjadi saat warga sedang berbuka puasa di kawasan Pengasinan, Sawangan, Kota Depok. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah emak-emak bermukena berhasil menggagalkan aksi pencurian. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 orang pelaku saat berusaha membawa motor yang terparkir di depan rumah korban saat pemilik sedang sibuk berbuka puasa. Pelaku yang diduga sudah menghafal daerah tersebut mencoba melancarkan aksi secara diam-diam. Namun aksi tersebut gagal total setelah istri korban memergoki gerak-gerik mencurigakan sambil berteriak maling dengan nada tinggi.
Tanpa melepas mukena, emak-emak ini langsung berlari mengejar pelaku. Teriakan ini pun membuat pelaku panik dan akhirnya melepaskan sepeda motor yang sudah berada di tangannya. Saya naruh motor di sini. Ya biasa kan habis buka puasa, terus sholat, rapi-rapi mau ke terawih. Nah sebelum berangkat, tiba-tiba di dalam ada suara, di luar ada suara, like. Keluar, anak saya keluar, nah, istri saya keluar. Habis istri saya keluar, motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah, itu istri saya teriak, siapa lu, maling. Ya. Usai kejadian, petugas kepolisian dari Polsek Sawangan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Alami kontraksi di tengah perjalanan ke rumah sakit, seorang ibu hamil melahirkan di dalam mobil di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Proses persalinan berjalan lancar setelah mendapat bantuan dari petugas damkar dan bidan setempat. Seorang ibu hamil harus melakukan proses persalinan di tengah jalan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Kejadian ini bermula ketika Soleha yang akan menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi online tiba-tiba saja mengalami kontraksi sehingga sang sopir memilih berhenti di depan pos pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas. Meski sudah berupaya, petugas pun kemudian memanggil bidan terdekat untuk melanjutkan proses persalinan yang sudah berjalan dan bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Mendatangi pos damkar untuk meminta pertolongan karena di dalam mobil ada seorang ibu yang melahirkan di dalam mobilnya, sehingga supir Grab panik dan meminta kepada tim damkar untuk membantu mengevakuasi ibu dan bayinya. Selanjutnya, ibu dan bayi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dramatis, petugas damkar Gulkarmat Jakarta Utara membantu proses pemakaman jenazah dengan berat badan 130 kg di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Dengan sejumlah upaya, pemakaman berlangsung aman dan lancar. Petugas Gulkarmat membantu warga untuk melakukan pemakaman jenazah perempuan dengan berat badan berlebih. Jenazah ini diketahui memiliki berat badan sekitar 130 kg. Dalam prosesnya, petugas harus menggunakan peralatan katrol untuk menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Evakuasi jenazah ini dilakukan berdasarkan permintaan keluarga. Untuk mempermudah proses pemakaman, petugas menyiapkan alat katrol untuk menarik dan menurunkan jenazah secara perlahan dan aman ke dalam liang kubur. Sebanyak 8 personel diterjunkan dalam proses ini. Telah melaksanakan bantuan evakuasi jenazah berdasarkan permintaan keluarga serta koordinasi dengan unsur terkait. Proses evakuasi memerlukan teknik dan peralatan khusus yang memastikan keselamatan petugas serta menjaga kehormatan jenazah. Proses evakuasi berlangsung lancar dan dinyatakan selesai. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 korban longsor desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat yang sebelumnya ditemukan namun belum teridentifikasi akhirnya dimakamkan secara massal pada Jumat sore. Untayan doa warga mengiringi prosesi pemakaman 10 jenazah yang dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Suasana duka menyelimuti area pemakaman di tempat pemakaman umum Tanah Mati. Satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. 10 jenazah ini sebelumnya dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung setelah melalui proses identifikasi dan uji DNA. Namun hingga batas waktu yang ditentukan belum ada satupun data yang cocok. Pemakaman massal dilakukan sebagai langkah kemanusiaan agar para korban mendapat tempat peristirahatan yang layak. Pada setiap nisan diberikan tanda dan kode khusus sebagai antisipasi jika di kemudian hari ditemukan kecocokan data DNA atau fakta baru yang dapat mengungkap identitas korban. Dari temuan Basarnas diidentifikasi oleh tim JBI dengan berbagai
berbagai metode tentunya, pengenalan fisik dan lain sebagainya. Di akhir sudah diambil sampel DNA-nya. Sampai kemarin barangkali belum ada sampel DNA yang cocok sehingga dikategorikan tidak teridentifikasi. Sebelumnya, tragedi longsor menimpa Kampung Pasir Kuning, Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung pada 24 Januari 2026. Data terakhir, sekitar 80 jenazah ditemukan, 64 diantaranya berhasil teridentifikasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penelusuran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah bayang-bayang konflik yang belum usai, warga di Kota Gaza menghadirkan secercah cahaya di bulan suci Ramadan lewat hiburan tradisional bernama Sparkwire. Ya, pertunjukan cahaya sederhana namun penuh makna menjadi simbol harapan dan pesan kepada dunia. Warga Gaza ingin merasakan kebahagiaan dan kedamaian di bulan penuh berkah. Suasana berbeda terlihat di Kota Gaza saat waktu berbuka puasa Ramadan. Di tengah keterbatasan akibat konflik berkepanjangan, anak-anak dan keluarga berkumpul menikmati hiburan tradisional yang dikenal sebagai Sparkwire. Para penampil memutar wol baja hingga memercikan cahaya api ke udara, menciptakan pemandangan dramatis di malam hari. Kegiatan ini digelar oleh tim ARD Al-Mustal sebagai upaya menyebarkan kebahagiaan dan membangkitkan kembali semangat bulan suci Ramadan. سلك الجلي هذا عبارة عن لعبة احنا بنلعبها من زمان وبنحاول انه نفرغ عن نفسيتنا فيه. يعني ونفرغ عن نفسية الأطفال لأن الأطفال بتحب الأجواء هذه، أجواء رمضان. Pertunjukan tersebut telah lama dimainkan dan menjadi cara sederhana untuk menghibur anak-anak yang tumbuh di tengah bayang-bayang perang. Sehingga mereka ingin menghadirkan cahaya dan harapan, serta menyampaikan pesan kepada dunia bahwa warga Gaza ingin merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Al-Mustafa di Dhaka, Bangladesh untuk mengikuti iftar akbar yang menjadi salah satu yang terbesar di ibu kota. Ya, suasana penuh kebersamaan terlihat saat masyarakat dari berbagai latar belakang duduk berdampingan berbagi hidangan berbuka puasa dalam nuansa persaudaraan di bulan suci Ramadan. Di ibu kota Bangladesh, Dhaka, Masjid Al-Mustafa menjelma menjadi simbol harmoni dan kebersamaan selama bulan Ramadan. Setiap hari, ribuan orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Halaman masjid yang luas dipadati jamaah dalam salah satu gelaran iftar terbesar di kota tersebut. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে খাওয়ানো হয়, ইফতার করানো হয়। এখানে অনেক ধরনের মানুষ আছে, যে বেশিরভাগই গরিব অসহায় পথচারী যারা আছেন তাদের জন্য, নির্মাণ শ্রমিক আছেন আশেপাশে, সবাই এখানে আসেন ইফতারের জন্য। আমাদের কোম্পানি থেকে করা হয়, এটা মূলত মানুষের সেবা বলা যায় আর কি, মানুষের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করা হয় এটা। Menjelang waktu maghrib, suasana semakin semarak. Tikar-tikar merah panjang dibedangkan di setiap sudut. Sementara relawan menyusun hidangan khas Bengal. Seluruh kegiatan ini didanai melalui donasi sukarela dari pelaku usaha lokal dan anggota komunitas. Setiap hari, sekitar 3.000 jamaah berbuka puasa bersama di masjid megah ini. Mempertegas bahwa Ramadan mengubah rumah ibadah menjadi ruang berbagi dan persatuan. Pemirsa, menjaga ketertiban sekaligus merayakan momentum bulan suci Ramadan, jajaran Satlantas Polres Metro Jakarta Barat bersama sebuah komunitas motor besar membagikan 5.000 paket makanan berbuka puasa atau takjil kepada para pengendara di kawasan perempatan lampu merah Tomang. Puluhan pengendara sepeda motor besar bersama sejumlah petugas turun langsung ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Selain berbagi, kegiatan ini juga diisi dengan imbauan keselamatan berkendara kepada masyarakat.
Selain sebagai bentuk rasa syukur atas usia komunitas yang memasuki tahun ke-13, aksi ini menjadi wujud kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk terus berbagi kepada sesama. Untuk jumlah takjil kali ini kita 5.000 takjil. 5.000. Ya, jadi 5.000 takjil. Kita pembagiannya kita untuk pengemudi boleh roda 2, roda 4. Oh, bebas berarti. Ini kerjasama sama polisi. Pemirsa menyemarakan bulan suci Ramadan, kuntilanak dan genderuwo justru membagikan takjil kepada para pengendara mobil dan sepeda motor di Jalan Dr. Karyadi Semarang. Ya, dan tentu saja ya sebenarnya pemirsa, ini bukan hantu beneran karena mereka adalah sebuah komunitas yang sedang melakukan aksi sosial bagi-bagi takjil. Sore menjelang waktu berbuka, arus lalu lintas di Jalan Karyadi Semarang cukup padat dan sedikit melambat. Bukan karena kemacetan, melainkan karena ada deretan sosok hantu yang berdiri di tepi jalan sambil membagikan takjil. Di bulan Ramadan ini, kuntilanak dan genderuwo justru berbuat baik dan tampil bersahabat. Tentu saja dua sosok ini bukan hantu sesungguhnya, namun mereka adalah anak muda dari komunitas Semarangker atau Semarang Angker yang menggelar aksi sosial. Ketua komunitas Semarangker mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sebuah restoran soto ayam membagikan sekitar 400 paket takjil. Ya, masyarakat pengguna jalan yang berada di Jalan Karyadi sini biar bisa untuk untuk persiapan buka puasa. Komunitas Semarangker dikenal karena aktivitasnya yang kerap menjelajahi lokasi-lokasi angker di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan, setiap umat muslim di dunia berlomba-lomba beribadah, tak terkecuali bagi siswa sekolah luar biasa di Tulungagung, Jawa Timur. Ya, dengan keterbatasannya, para siswa tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru melantunkan ayat suci Al-Quran. Jemari kecil Rizka Desila Putri, seorang siswi tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru menyusuri titik-titik timbul di atas lembaran Al-Quran Braille melantunkan ayat demi ayat. Bagi Rizka, titik Braille bukan sekedar kode, melainkan cahaya yang menuntunnya membaca kalam ilahi. Untuk menguasai Braille, Rizka harus mengenal huruf hijaiyah dalam bentuk titik timbul. Prosesnya tidak instan dan membutuhkan latihan setiap hari dengan kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk lancar membaca. Ya, agak-agak sulit pertama. Agar lancar membaca, gimana caranya atau tipsnya? Setiap hari dibaca terus. Sekolah ini juga memiliki program tahfidz Al-Quran. Seperti Dinadin dan Nanda yang tengah melantunkan hafalannya dengan metode guru membacakan, siswa mendengarkan, lalu mengulanginya hingga melekat dalam ingatan. Sejak masih kelas 1 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Kadang sulit kalau pas lupa gitu sulit. Iya, dibacakan terus didengarkan gitu, lama-lama hafal sendiri begitu. Kalau ada yang keliru dibetulkan sama pengajarnya ya? Iya. Bacaannya? Iya. Terus sering mengulang-ulang di rumah juga hafalannya? Sering. Program literasi Al-Quran Braille dan tahfidz ini menjadi bagian dari pembinaan spiritual di SLB PGRI Kedungwaru. Keterbatasan penglihatan tak memadamkan semangat mereka, justru memancarkan cahaya ketekunan dan harapan.
Ya pemirsa, untuk memotivasi anak-anak sholat tarawih, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menjanjikan hadiah robot untuk mereka yang mampu sholat tarawih 1 bulan penuh. Ya, bahkan absensi kehadiran anak-anak ini menggunakan program absen digital. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regency, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka antusias dalam mengikuti barisan antrian untuk melakukan absen digital. Bahkan seperti tahun lalu, jika dapat mengikuti sholat tarawih selama 1 bulan penuh, anak-anak bisa memperoleh sejumlah merchandise berupa robot, baju, hingga gantungan kunci. Aku punya target kalau misalkan aku harus full, biar aku bisa dapat hadiah juga, biar aku bisa dapat pahala juga. Kamu masih sekolah? Iya. Aku kelas 6 SD. Selain memotivasi anak-anak menjalani ibadah sholat tarawih, program absen digital ini pun bisa dijangkau oleh para orang tua untuk memantau kehadiran sang anak di masjid. Kami sangat menyambut baik. Ini alhamdulillah saya punya 2 putra putri. Ini putri yang kecil sekarang TKB. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua mengikuti absensi robot di sini. Puasa tahun keempat. 2 tahun pertama lebih banyak tarawih di rumah. Karena apa ya, belum ada umpan dorongan untuk ke masjid. Nah, tetapi ketika absen robot sudah mulai tahun kemarin, Masya Allah, mereka tidak mau ketinggalan tarawih. Bahkan mudikkan nanti aja supaya nggak ketinggalan sama tarawih di sini demi absen robotnya juga. Untuk tahun ini sudah 12 masjid yang tergabung dalam program STAM dan SET aplikasi ini. Jumlah total dari Warrior itu sampai kurang lebih 880 anak. Udah mencapai target kita 1.000. Ini juga melibatkan dari tim admin juga. Admin kita dari seluruh total itu ada 179 admin. Jadi total yang untuk pengguna aplikasi ini sudah hampir 1.000. Alhamdulillah target kita tercapai. Gitu. Diharapkan program ini dapat dilakukan oleh setiap masjid dan musola yang ada di Kota Depok. Program ini pun tanpa adanya pungutan biaya apapun jika adanya masjid atau musola yang ingin ikut serta dalam program tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Udah canggih ya sekarang, udah pakai harianya robot dan ada absen digital pula. Luar biasa ya. Dulu masih kayak gitu, ingat? Ingat. Tanda tangannya gimana dulu? Minta tanda tangan Pak Ustadz. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bak sebuah kerajaan masjid unik yang berada di Cirebon, Jawa Barat menarik perhatian warga yang melintas. Ya, lantas seperti apa keunikan masjid ini? Berikut informasinya untuk Anda. Masjid Merah Kedung Menjangan, sebuah bangunan yang kental dengan nuansa zaman Kerajaan Majapahit, terletak di perbatasan kota Cirebon, Jawa Barat. Bangunan unik dan ornamen yang ada di dalamnya menandakan masjid ini syarat akan akulturasi budaya serta nuansa kuno zaman kerajaan. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Nurbuat ini memiliki tiang-tiang yang sangat kokoh dan memiliki artikulasi simbol agama Islam, yakni 33 tiang berwarna merah sebagai simbol zikir kepada Yang Maha Kuasa, serta 17 tiang berwarna putih yang berarti jumlah rakaat dalam sholat wajib setiap hari. Tiang kan ini 17 ya, berarti kan menandakan 17 rakaat. Kalau di dalam 9 wali kan ya. Kalau disebut Masjid Merah, merah itu berani untuk kebenaran, membela yang benar. Kalau yang di dalamnya putih yaitu untuk suci ya, kebersihan batin kan gitu. Selain interior yang unik, masjid ini juga memiliki sumur yang dipercaya kaya akan manfaat. Perobatan untuk mandi yang dari Palembang, dari mana tuh kadang-kadang dimandiin di sini, ambil barokahnya, ya memang semuanya istilahnya sukses. Menariknya pada momen-momen tertentu, sumur ini kerap dipadati jemaah yang juga berdatangan dari seluruh Nusantara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, selain di Cirebon, di Bandung, Jawa Barat juga terdapat masjid yang identik dengan akulturasi budayanya. Ya, yang tak lain adalah Masjid Lao-Tse yang mana ornamen dan juga nuansa arsitekturnya membawa ingatan pada kelenteng, bukan kubah besar atau menara menjulang. Pemilihan warna merah, kuning, dan hijau di Masjid Lao-Tse II bukan keputusan estetika semata. Di dalamnya tersimpan filosofi yang dirancang secara khusus untuk membangun rasa kedekatan, khususnya bagi etnis Tionghoa yang datang untuk belajar atau memeluk Islam. Masjid ini memiliki ikatan kuat dengan etnis Tionghoa, sehingga arsitektur masjid mengikuti budaya kaum Tionghoa. Masjid Lao-Tse II Bandung memang bercorak Tionghoa, arsitekturnya campur antara Tiongkok dan Timur Tengah. Nanti bisa dilihat dari background yang ada di belakang saya, terutama yang di sebelah mimbar, itu ada perpaduan arsitektur Tiongkok dan arsitektur Timur Tengah. Dalam perjalanannya, Masjid Lao-Tse II Bandung merupakan pengembangan dari Masjid Lao-Tse Jakarta yang lebih dulu berdiri pada 1991. Perbedaannya, jika Masjid Lao-Tse Jakarta tumbuh di kawasan pecinan dengan mayoritas mu'alaf dari etnis Tionghoa, Lao-Tse II Bandung justru mencerminkan wajah yang lebih beragam. Mengapresiasi bagus. Terus juga di sini pembinaannya dari pengurus ini suka banyak ini pengajian segala itu ya, hanya saya belum pernah mengikutinya gitu. Selama Ramadan, Masjid Lao-Tse II menggelar majelis kajian sore. Kajian digelar di pelataran masjid, pengajian dibarengi dengan pembagian makanan berbuka. Takjil tak hanya dibagikan kepada jemaah, tetapi juga kepada orang-orang yang melintas di sekitar masjid. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Selamat menunaikan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, rumah mantan PJ Sekda Kabupaten Pati Rioso digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan merupakan buntut dari kasus yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo atas dugaan pemerasan kepada calon perangkat desa di Bumi Minatani. Suasana di kediaman Rioso di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tiba-tiba ramai oleh kedatangan petugas KPK yang datang dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Petugas langsung ke rumah dan melakukan penggeledahan secara menyeluruh selama 4 jam. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Penyidik dikabarkan tengah menelusuri dugaan aliran dana dan peran sejumlah pihak dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati. Dari lokasi penggeledahan, petugas membawa sejumlah koper dan dokumen penting serta alat elektronik yang diduga berisi catatan aliran dana serta data proyek pembangunan tahun anggaran berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka ke-7 terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan lantaran ada keterlibatan tersangka dalam temuan uang 5 miliar rupiah dalam koper. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Budiman Bayu Prasojo ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada penggeledahan rumah di Ciputat, KPK menyita sejumlah barang bukti di antaranya uang senilai 5 miliar rupiah. KPK mengungkap barang palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia karena kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka. Penyidik kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyidikan baik melalui pemeriksaan terhadap para tersangka, saksi, kemudian juga pihak lainnya maupun kegiatan upaya paksa lainnya seperti penggeledahan di beberapa tempat yang diduga ada barang-barang atau ada bukti-bukti terkait dengan perkara tindak pidana dimaksud. Dalam proses penyidikan tersebut diketahui bahwa sejak November 2024, Saudara SA selaku pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2 Bea dan Cukai diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai, ya, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun juga barang impor, ya, yang produknya dikenai cukai dan juga para importir. Atas perintah Saudara BBP selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC dan Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC. Sebelumnya Budiman Bayu Prasojo ditangkap pada Kamis sore. Yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut. Lantaran menurut KPK, suap tersebut membuat pengecekan tak dilakukan sesuai aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK ungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk loloskan barang impor palsu atau KW. Menurut KPK, uang setoran mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, nah tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong Gerakan Nasional Perlindungan Siber guna menekan maraknya kekerasan digital di tanah air. Tingginya kerentanan perempuan pada usia 15 hingga 24 tahun di dunia maya menjadi atensi serius pemerintah saat ini. Guna menekan angka korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama mitra strategis memperkuat ekosistem digital yang aman dan inklusif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat deteksi dini serta pencegahan kekerasan berbasis online yang kian masif. Menteri PPPA Arifah Khairi Fauzi menegaskan bahwa peta jalan perlindungan anak di lingkungan online hingga 2029 akan menjadi fondasi hukum utama dalam melawan kejahatan digital. Upaya ini sekaligus memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Digital di Indonesia. Second pose would be of violence. Saya melihat bahwa ini adalah membangun gerakan bersama, membangun kesadaran bersama bahwa persoalan-persoalan terkait dengan kekerasan yang berbasis online ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Jadi ini membangun kesadaran bagaimana kita bisa melakukan bersama-sama. Salah satu tadi yang disampaikan ada teman-teman dari IT-Sec ini yang bisa memberikan pencegahan agar anak-anak atau perempuan ini tidak menjadi korban dari kekerasan itu.
Pemirsa, sejumlah brigade prajurit Keraton mendatangi Mapolda DIY untuk menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi unjuk rasa anarkis. Kehadiran para prajurit tradisional ini merupakan respon atas kerusuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi beberapa hari lalu di kawasan tersebut. Dengan berjalan kaki dari Terminal Codong Catur, sejumlah brigade prajurit Keraton mendatangi Mapolda DIY di Jalan Ring Road Utara sambil membawa senjata tombak dan juga alat musik khusus. Perwakilan Kaula Ngayuk Yogyakarta ini kemudian menyampaikan pernyataan sikap dalam bahasa Jawa Krama Hinggil yang menyayangkan kerusakan fasilitas umum saat unjuk rasa. Menanggapi hal tersebut, pihak Polda DIY berkomitmen tetap menjamin kebebasan berpendapat, namun dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan. Semua artikulasi politik, semua kepentingan politik itu disampaikan dengan cara-cara yang tidak merusak, tidak anarkis. Kita prihatin kantor Polda ini menjadi sasaran unjuk rasa anarkis. Kami dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen yang pertama menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum. Yang kedua, mengedepankan pendekatan humanis, dialogis dan persuasif dalam setiap pengamanan kegiatan masyarakat. Pemirsa, Anda kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba dan menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran Ko Erwin hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Welcome to jungle. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Bareskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan Ko Erwin untuk melarikan diri. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Pelaku juga bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kunchorok. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal. Yang diamanin ini DPO narkoba atas nama Erwin Iskandar. Kepulangan sendiri dilakukan dari mana? Apa dilakukan di mana? Penangkapan dilakukan di daerah provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat Depo sendiri lagi apa aktivitasnya? Sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal dan sedang melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Usai ditangkap, pelaku langsung diterbangkan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang angin kencang, atap sebuah toko dan restoran terbang dan menimpa bangunan di sekitarnya di Maros, Sulawesi Selatan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir warga merekam detik-detik atap sebuah toko dan restoran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlepas dan terbang akibat terjangan angin kencang. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitar masjid. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitarnya. Material atap juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan di sekitarnya. Selain menyebabkan kerusakan material, kejadian ini juga mengakibatkan seorang karyawan terluka. Petugas PLN turut memperbaiki kabel listrik yang rusak akibat tertimpa atap. Kadang minta tolong, pas saya lihat videonya ternyata atapnya sudah hilang. Terbang berapa meter kalau dilihat? Sekitaran 30 meter Pak ke depan.
Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam ratusan rumah di kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga beraktivitas dengan berjalan kaki menembus genangan banjir. Hingga Jumat sore, ratusan rumah masih terendam banjir di kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah situasi ini, sejumlah warga tetap beraktivitas dengan menerobos banjir. Sebagian warga memilih mengungsi di masjid demi keamanan dan kemudahan akses logistik. Sementara itu, warga lain yang mengungsi ke rumah keluarga. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar, kini tersisa 22 kepala keluarga yang masih berada di pengungsian. Warga berharap air segera surut agar aktivitas kembali normal. Lokasi ini diketahui setiap tahunnya menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir Semarang kembali menjadi perhatian publik setelah hujan deras mengguyur wilayah Ngalian. Kawasan industri Candi menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Banjir melanda kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras menjadi penyebab utama meluapnya air ke jalan. Peristiwa yang paling menyita perhatian adalah sepeda motor yang terseret arus. Kejadian tersebut terjadi di dekat kantor polisi kawasan tersebut. Beberapa warga berusaha menarik motor agar tidak terbawa arus lebih jauh. Beruntung kendaraan tidak hanyut jauh dan berhasil diamankan pemiliknya. Selain sepeda motor, sejumlah mobil juga ikut terendam banjir. Titik banjir paling parah berada di sekitar kantor polisi atau Blok 8. Selain faktor hujan ekstrim, banjir diduga disebabkan pendangkalan sungai di sekitar kawasan tersebut. Curah hujan tinggi dan sistem drainase yang kurang optimal diduga mempercepat terjadinya genangan. Meski sempat membuat panik, banjir tidak sampai masuk ke dalam area pabrik. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Selain di kawasan industri Candi, banjir juga menerjang Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian. Sebanyak 155 jiwa terdampak akibat rumah mereka tergenang air. Pemirsa, banjir lumpur kembali menerjang Desa Mendale, Kebayakan, Aceh Tengah. Akibatnya sekitar 10 rumah terendam banjir susulan. Naik air lagi. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam kembali memicu turunnya material tanah dari lereng gunung. Lumpur pekat mengalir masuk ke permukiman, merendam rumah-rumah warga di Desa Mendale, Kebayangan, Aceh Tengah. Sedikitnya 10 rumah terendam dan sejumlah warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Warga mengaku trauma dan khawatir lantaran setiap hujan deras turun, banjir lumpur dan banjir bandang kembali terjadi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi alur air serta penanganan di lereng gunung. Saat ini Pak, setiap hujan warga selalu was-was Pak. Jadi kan untuk kemarin itu kondisinya memang air sangat besar turun dari pegunungan sehingga meluber ke pemukiman rumah-rumah warga Pak. Desa Mendale merupakan salah satu wilayah terparah saat banjir bandang November 2025 lalu. Ratusan rumah hancur dan hingga saat ini korban masih bertahan di tenda pengungsian. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, kebakaran besar melanda gudang penyimpanan di Lima Peru, Kamis waktu setempat. Ya, lokasi kebakaran yang berjarak 1 blok dari Rumah Sakit Nasional picu evakuasi darurat para pasien. Kebakaran besar melanda sebuah gudang bertingkat tempat penyimpanan kain dan pakaian yang tidak terpakai di Lima Peru pada Kamis waktu setempat.
Nampak pemadam kebakaran serta sukarelawan berjuang memadamkan api. Sebanyak 120 petugas pemadam kebakaran dan 25 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah kendala dihadapi petugas, diantaranya sulitnya akses karena struktur bangunan dan kekurangan air di lokasi. Lokasi kebakaran hanya satu blok dari Rumah Sakit Nasional Guillermo Almenara Irigoyen di Lima. Hal ini memicu evakuasi darurat karena asap tebal menyebar di dekat pusat medis utama tersebut. Asap awalnya terbawa angin menuju fasilitas rumah sakit hingga berdampak pada area rumah sakit dan para pasien. Bueno, desgraciadamente es un incendio que afecta a nuestras instalaciones por el humo, ¿no? El viento inicialmente en la mañana estuvo llevando todo el humo de los gases tóxicos a nuestras instalaciones. Lo que hemos hecho es evacuar a los niños que estaban más afectados a otra área que no tiene una distribución de aire que pudiera afectarlos. Menurut pihak berwenang, setidaknya 2 petugas pemadam kebakaran terluka dan 1 lainnya mengalami serangan panas selama operasi pemadaman tersebut. Para pejabat sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan memeriksa status hukum properti yang terkena dampak. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang pria yang selamatkan pengemudi dari mobilnya yang terbakar di Rusia. Там человек-то есть? Warga merekam aksi heroik penyelamatan seorang pengemudi yang terjebak kebakaran mobilnya di Ural, Rusia. Seorang pria yang kebetulan melintas berupaya menyelamatkan korban. Sementara api sudah mulai keluar dari kap mesin. Setelah beberapa lama, pria ini berhasil mengevakuasi pengemudi dari dalam mobil dan memberangkatkannya atau membaringkannya maksud kami ke tanah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena menderita luka serius. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Ya, pemirsa, serangan mortir menghantam desa Baralagari Mamun, distrik Bajaur, Pakistan. 2 orang dilaporkan tewas dan 6 lainnya menderita luka-luka dalam insiden tersebut. Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali memanas. Dampak serangan lintas batas terlihat jelas di desa Baralagari Mamun, distrik Bajur. Sejumlah bangunan rusak, termasuk masjid dan fasilitas kesehatan, setelah serangan mortir menghantam kawasan permukiman warga. Dilaporkan 2 orang tewas, 6 orang luka-luka dalam serangan yang diduga dilakukan oleh pasukan Afghanistan tersebut. تقریبا تراویح ولاړې وې 9:30 بجې تراویح خورې شولې چې خلک د جومات نه ووتلو نو تقریبا 10:30 څه کم 11 بجې دا واقعه راغله یوه ګولۍ دلته دا لګېدلې د دې جومات کې یوه د دې نه شاته کور دی په هغه کې لګېدلې ده یوه په دغه دلته یوه بل اخوا کور دی درویش نومې دی هغه په شهید شوی دی هغه کې لګېدلې ده. Militer Pakistan mengklaim 274 pejuang Taliban dan 12 tentaranya tewas dalam bentrokan terbaru. Namun, Kementerian Pertahanan Afghanistan menyatakan 55 tentara Pakistan dan 8 tentara Afghanistan tewas. Situasi ini terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan dengan aksi saling tembak di wilayah perbatasan. Ya, pemirsa, militer Pakistan bombardir kota-kota besar di Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul pada Jumat waktu setempat. Kedua negara berada dalam perang terbuka setelah berbulan-bulan bentrok yang terus meningkat. Inilah detik-detik serangan Pakistan ke ibu kota Afghanistan, Kabul, dalam operasi Ghazabil Haq pada Jumat waktu setempat. Nampak asap mengepul dari 2 titik ledakan. Pakistan sendiri telah mengumumkan perang terbuka terhadap pemerintah Taliban di Afghanistan. Hal ini terjadi setelah bentrokan terjadi di antara kedua negara. Sebelumnya, Pakistan mengonfirmasi telah membombardir kota Kabul dan Kandahar pada Jumat pagi. Hal tersebut terjadi beberapa jam setelah pasukan Afghanistan menyerang pasukan perbatasan Pakistan yang disebut pemerintah Taliban sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan sebelumnya. Pakistan menargetkan pertahanan Taliban di kota Kabul, Provinsi Paktia, dan Kandahar.
Selain itu, media Pakistan PTV merilis rekaman yang diduga menunjukkan penghancuran gudang amunisi di Provinsi Nangarhar, Afghanistan. Kepanikan pun terjadi di perbatasan Torkham yang menghubungkan Afghanistan dan Pakistan. Warga berbondong-bondong mengungsi meninggalkan perbatasan untuk menyelamatkan diri. Ya pemirsa, gelombang serangan udara Israel kembali hantam Lebanon. Ya, serangan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di lembah Beka dan tewaskan remaja Suriah berusia 17 tahun. Serangan udara Israel menghantam wilayah pinggiran Mistar dan Brodai di barat kota Baalbek, Lebanon. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat Halbata, Beka Utara, serta kawasan pegunungan barat yang berbatasan dengan Herbal. Seorang remaja Suriah berusia 17 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat serangan di lembah Beka. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan infrastruktur milik kelompok Hizbullah meski kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Ya, pemirsa, latihan militer multilateral terbesar di Asia Tenggara digelar di pangkalan militer di Satapip, Provinsi Chonburi, Thailand. Ya, kegiatan tersebut diadakan sebagai komitmen negara-negara peserta dalam menjaga stabilitas dan memperkuat kemitraan strategis di Asia Tenggara dan sekitarnya. Latihan militer gabungan Cobra Gold 2026 kembali dilaksanakan di Thailand dengan melibatkan sejumlah negara mitra dari kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan tahun ini berlangsung di beberapa lokasi, termasuk pangkalan militer di Satahip, Provinsi Chonburi, Thailand. Cobra Gold dikenal sebagai latihan militer multilateral terbesar di Asia Tenggara. Latihan ini secara rutin diselenggarakan setiap tahun dan dikoordinasikan bersama oleh Royal Thai Armed Force dan United States Indo-Pacific Command. Rangkaian latihan mencakup latihan komando dan pengendalian, operasi darat, laut, dan udara, hingga simulasi bantuan kemanusiaan. Selain menjadi ajang peningkatan kemampuan teknis militer, Cobra Gold juga dipandang sebagai forum diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan antar negara peserta.